Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan firman Allah juga sudah berkata dengan jelas, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan Rasul Petrus berkata dengan jelas bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Alkitab juga mengatakan dengan jelas melalui Rasul Paulus, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Puji nama Tuhan. Semoga Tuhan membuat kita memilih yang terbaik di dalam hidup ini. Dan semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai perjalanan kita hari ini, mulai pagi sampai nanti kita selesai kita sampai kita kembali mungkin keluar dengan tubuh yang sehat kembali beristirahat dan lain sebagainya. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar kami tidak sungkan-sungkan untuk mengadakan pengakuan ketika kami salah di hadapan atau di hadapan sesama. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membaca dalam 1 Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai dengan 9. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia adalah terang, maka kita boleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Puji nama Tuhan. Pernah satu kali saya mendengar dalam berita bagaimana seorang curi di Amerika sebelum ajalnya dia sempat mengakui bahwa dia adalah seorang pembunuh, ya. Pembunuh tetapi yang akhirnya dikorbankan orang lain. Bayangkan selama puluhan tahun itu sangat menyiksa dirinya, menghantui dirinya, membuat dia hidup tidak tenang, dan pada akhirnya ketika dia telah mengakuinya bahwa dia seorang pembunuh dan di situ dia menghembuskan napasnya yang terakhir. Dan itu sesuatu yang mungkin bagi kita tidak ada masalah. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa ketika kita tidak mau mengakui segala dosa dan kejahatan kita, itu membawa bencana bagi kita. Untungnya saja dia bisa mengakuinya dan kemudian Tuhan membebaskan dia dan memberikan damai bagi dia. Jadi dari pembacaan ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa ketika tema kita adalah pengakuan yang membawa damai sejahtera. Ya, siapapun di dunia ini ingin damai dari Tuhan itu, damai sejahtera dari Tuhan itu ada dalam hidupnya. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa ketika Dia mau merencanakan supaya kita mendapat sukacita daripada Dia, supaya penuh sukacita kita, itu dalam 1 Yohanes 15 ayat yang ke-9, 10 ayat yang ke-11. Jadi di situ kita tahu bahwa Tuhan memang menginginkan kita hidup dalam damai sejahtera. Tapi karena dosa dan pelanggaran itu membuat kita terhilang, damai kita hilang, sukacita kita, kebahagiaan kita hilang, dan lain sebagainya. Tetapi ada jalan keluar bagi kita yang sedang mengalami pergumulan ini, yaitu yang pertama, mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Orang berkata begini, kok kita perlu lagi mengaku ya, bahwa Yesus itu kan katanya mati untuk dosa dan pelanggaran kita.
Katanya dosa menebus dosa kita. Kok kita perlu lagi mengakui? Ya, oke, saya memberikan satu ilustrasi begini. Dan Anda mungkin rambut Anda sudah mulai panjang, gondrong, dan kemudian Anda merasa tidak aman dengan rambut Anda yang gondrong itu. Kalau Anda suka seorang yang selalu penampilan baik, ya, lalu kemudian dengan rambut gondrong Anda mungkin tidak merasa nyaman. Lalu Anda katakan, saya mau potong rambut, tapi Anda tidak pernah datang ke tukang pangkat. Apakah kira-kira rambutmu akan bisa pendek atau rambutmu akan bisa kembali rapi sebagaimana yang kau harapkan? Tentu tidak mungkin. Engkau harus datang ke tukang pangkat itu dan mengatakan, kau cukur saya. Demikian kita dengan Tuhan. Kita harus datang kepada dia, meresponi dia, dan mengakui bahwa kita orang berdosa di hadapan Allah. Sehingga apa yang dilakukannya itu bermanfaat bagi kita. Yang kedua, contoh yang kedua mau saya katakan. Di penjara saya pernah melayani orang-orang penjara, ya, dan beberapa kali saya harus memberikan mereka beberapa kesaksian dan kemudian mengundang mereka. Saya mau memberikan berkat kepada mereka, tetapi uang ini sudah di tangan saya, tinggal mereka datang kepada saya. Siapa yang mau datang ke depan dapat uang ini. Ada yang 20.000, ada yang 50.000. Nah, lalu kemudian orang tidak mau datang. Apakah ketika mereka tidak mau datang itu, lalu uang itu saya akan datang kepada mereka? Tidak. Mereka akan ketika ini saya sungguh loh, saya akan kasih kepada orang yang mau datang. Dengan langkah yang kurang yakin dan percaya, dia datang pada akhirnya, lalu kemudian dia berkata begini, setelah saya kasih dan udah bawa pulang, kau bisa jajan apa? Ini betul langkah dia. Jadi Yesus itu begitu sudah mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Tetapi kita harus mengakui segala dosa-dosa pelanggaran yang kita pernah lakukan di hadapan dia. Sama seperti saya ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya mengakui dosa-dosa saya dan saya merasakan bagaimana pelongnya hati saya ketika saya mengaku. Saya tidak bisa katakan dengan kata-kata, tetapi begitu saya menikmati itu, kenapa tidak dari dulu saya lakukan itu? Tapi memang setan itu membuat kita tidak mau mengaku dosa kita. Gengsi dong. Tapi saya mau katakan ketika engkau mengakui, disitulah dalam pengakuanmu itu datang kepada Tuhan dan engkau menikmati damai sejahteranya, sukacitanya. Haleluya. Yang kedua kata firman Allah. Yang kedua ketika kita minta ampun dan ketika kita mengakui dosa-dosa kita, dikatakan oleh Tuhan kita diampuni oleh Yesus Kristus melalui kuasa darahnya. Jadi Anda bisa baca di sana dalam Ibrani 9 ayat 14 kan dikatakan darah yang menyucikan kita dari segala kesia-siaan kita. Agar apa? Kenapa Tuhan mau menyucikan kita? Yesus mau menyucikan kita supaya kita ketika kita beribadah kepada Allah tanpa rasa tertuduh dan tanpa rasa terdakwa. Karena ingat pekerjaan setan itu yang iblis itu dikatakan bahwa dia pekerjaannya itu ada pekerjaan yang serius, yaitu menuduh dan mendakwa. Dan engkau terus akan dituduhnya, akan didakwanya, supaya engkau tetap memiliki rasa bersalah di hadapan Tuhan. Tetapi saya mau katakan kepadamu, kalau engkau mengakui segala dosa dan kejahatanmu, maka dia akan mengampuni segala dosa-dosamu. Dan engkau tidak perlu menanggung itu semua. Karena Yesus sudah menanggung segala dosa dan pemberontakanmu, segala kenajisanmu, segala kejahatanmu yang pernah engkau lakukan dari dulu kini, mungkin masa yang akan datang. Tetapi kalau engkau lakukan di masa yang akan datang, itu perlu terus engkau minta ampun kepada Tuhan. Jangan sudah engkau lakukan tapi tidak kau minta ampun. Sama seperti Daud. Ketika dia melakukan dosa, selama dia tidak mengakui dosanya, dan apa yang terjadi? Dan rasa remuk redam, hatinya tidak damai, hidupnya tidak mengalami sukacita.
ada tekanan yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Sampai dia pada akhirnya dia mengakui, baca pasal Mazmur 51 itu, dan dia mengakui, dia plong. Dan satu kata yang perlu kita renungkan, jangan mengambil rohmu daripadaku. Karena apa? Ketika Tuhan mengambil rohnya daripada kita, habis rohnya. Ketenangan, kedamaian, sukacita, damai, kegairahan, semangat pagi, semangat sore, semangat malam, hilanglah itu semuanya. Makanya Raja Daud, jangan kau ambil rohmu daripadaku. Setelah dia mengaku, pasti Tuhan akan mengembalikan rohnya itu. Dan kita lihat, kita mengatakan dalam Kisah Rasul 13, tidak ada orang yang seperti dia di masanya hidup. Bukan berarti dia tidak pernah melakukan kesalahan. Ketika dia melakukan kesalahan, ditegur dia dengan mudah hati, dicebol, mudah diajar untuk kembali kepada Tuhan. Karena memang manusia tidak luput dari dosa dan salah. Tetapi Tuhan memberikan solusi. Kalau engkau mengakui, engkau mengalami damai. Selama tidak engkau akui, engkau akan terus dihantui. Dan yang ketiga kata firman Allah, bukan hanya diampuni, tapi yang ketiga dikatakan kita disucikan dari segala kejahatan. Jadi kalau apapun yang kita lakukan, yang mau saya katakan kepada kita, jangan lupa untuk meminta ampun kepada Tuhan. Jangan lupa itu mengakui segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Diampuninya kita, disucikannya kita, disembuhkannya kita. Kalau kita diampuni, disucikannya, kalaupun ada sakit penyakit dalam hidup kita, disembuhkannya kita. Makanya kalau ada orang sakit yang tidak terdeteksi oleh Tuhan, terdeteksi oleh dokter, saya akan selalu mengatakan kepada mereka, Anda boleh menyembunyikan segala sesuatu apapun, tapi tidak di hadapan Tuhan. Dan hanya Anda yang bisa mengetahui apa yang Anda perbuat di hadapan Tuhan. Sampai kalau sakit penyakitmu tidak terdeteksi dan tidak ada dikatakan, tidak tahu apa sakitmu, itu sesuatu yang harus Anda waspadai. Mungkin Anda dosa-dosa yang tidak Anda ketahui, yang tidak Anda akui di hadapan Allah. Nggak usah kita minta dia sadar dan akui itu di hadapan Tuhan. Yang mengampuni kan bukan saya, bukan juga manusia. Akui saja di hadapan Tuhan. Aku berdosa. Lalu orang bilang begini sama saya, saya sudah dalam dosa yang salah. Tentu ada yang salah. Kalau engkau betul-betul sudah diampuni, kuasanya mengalir dalam hidupmu. Dan kalau belum mengalir itu, mendekat terus, berdoa dan berdoa. Jalin hubungan kita dengan Tuhan. Pasti engkau menikmati pertolongan itu. Dan engkau akan menikmati data di pengakuan saya dari relung hati kita yang paling dalam. Kalau kita mengakui dari paling hati dalam, kita akan menikmati satu terobosan yang Tuhan lakukan, pembebasan yang sejati, yang engkau tidak akan pernah rasakan sebelum. Dan itu pasti, tidak bisa tidak. Karena dia yang berkata, mengapa orang khawatir, mengapa orang takut, mengapa orang tidak? Karena dosa yang ada dalam diri. Yesaya katakan karena dosa yang menguasai dirinya. Itu sebabnya, mau bagaimanapun kita sukacita kita buat lari sana, lari sini, kunjungan sana, kunjungan sini, menikmati indahnya pulau-pulau, negeri-negeri, luar negeri, dalam negeri, di mana saja untuk menghilangkan rasa ketidaksegaran kita. Dan setelah Anda kembali, Anda akan lagi kembali. Tetapi kalau Anda datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran Anda akan dibuat menikmati hidup ini dengan damai, dengan sukacita. Percaya, karena saya sudah menikmati, dan saya sudah menikmati bagaimana hidup sebelum dalam Tuhan, setelah dalam Tuhan. Sebelum saya mengakui, setelah saya mengakui segala dosa-dosa saya dan pelanggaran saya di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia, kalau enggak berlaku apa kepada manusia, ya akui, jangan takut.
Dan saya mau katakan pengakuanmu akan membawa engkau kepada pembebasan sejati. Pengakuanmu akan membawa engkau kepada damai sejahtera yang datangnya bukan dari dunia ini, tapi dari Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih. Biarlah Tuhan damai sejahtera sukacita dan daripada Allah akibat dari pengakuan itu kami mati sepanjang umur hidup kami. Terima kasih kalau engkau sakit. Saya mau berdoa bagi engkau sakit apapun sakit penyakitmu. Dalam nama Yesus kami perintahkan segala sakit penyakit engkau derita, aku perintah keluar. Dan oleh biru-biru daripada Tuhan Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih bagi engkau yang mengalami permasalahan dalam hidup. Angkat kedua belah tanganmu, serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ingat, dia sudah berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kalau engkau datang kepada Tuhan sampai dia tidak memberikan kelegaan, berdoa berseru sampai engkau menikmati kelegaan dan pertolongan itu. Terima kasih, ini kami datang kepadamu, kami percaya pada firman-Mu, kami percaya pada janji yang sudah engkau ucapkan, kami datang kepadamu, dan engkau memberikan kelegaan, ketenangan, damai yang daripada Allah, karena kami telah mengakui kebesaran-Mu, mengakui kedahsyatanmu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang maha kuasa, kuasa-Mu cukup bagi kami untuk melepaskan kami dari segala kesusahan, dari segala penderitaan, dari segala masalah yang kami miliki. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Di dalam nama saya berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Semoga pagi ini kita tetap di dalam terang firman Allah, dalam kuasa Allah. Mantap, mantap, mantap.